Baru beberapa hari yang lalu, Nusa Global membahas tentang kekuatan Sri Mulyani dan apa dampaknya jika Sri Mulyani diganti. Dan ternyata, boom, ramalan itu kejadian lebih cepat daripada yang dibayangkan. Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinet dan pasar langsung menampar balik. IHSG, indeks harga saham gabungan yang tadinya nyaman di zona hijau. Begitu pengumuman keluar sekitar pukul 5 sore kurang 11 menit, langsung jungkir balik. Pasar tidak pakai basa-basi. Tercatat, indeks anjlok hampir 1%. Turun 89 basis poin ke level 7.979,29. Dan tidak berhenti di situ, pasar seperti panik massal, IHSG makin longsor sampai 1,28% alias 100 poin ke level 7.766,85. Lihat pola ini, sebelum pengumuman reshuffle, IHSG aman di zona hijau. Bergerak di kisaran 7.766 sampai 7.934. Semua baik-baik saja. Tapi begitu nama Sri Mulyani resmi hilang dari kursi Menteri Keuangan, warna hijau itu berubah jadi merah darah. Itu bukan kebetulan, itu alarm keras dari pasar. Detailnya makin ngilu. 252 saham naik, tapi 463 saham jatuh. 241 saham stagnan, seperti bingung harus kemana. Artinya apa? Mayoritas investor memilih tekan tombol sell. Mereka ambil langkah aman, cabut dulu dari pasar. Itu reaksi psikologis. Ketidakpastian bikin modal asing keluar lebih cepat daripada masuk. Sekarang kita bicara aktor baru. Sri Mulyani diganti oleh Purbaya Yudi Sadewo, mantan Ketua Dewan Komisioner LPS. Nama ini memang punya rekam jejak teknokrat, tapi jujur saja reputasi internasionalnya jauh di bawah Sri Mulyani. Bukan soal pintar atau tidak pintar, ini soal credibility dan track record. Sri Mulyani punya akses langsung ke IMF, Bank Dunia, dan forum-forum global. Dia jadi wajah Indonesia di mata asing. Kalau dia hilang, pasar bingung, siapa jaminan stabilitas fiskal Indonesia ke depan? Lalu ada analis dari Celios yang mencoba kasih pandangan optimis. Mereka bilang pergantian ini positif, karena sudah lama banyak pihak, think tank, organisasi sipil, menuntut Sri Mulyani mundur. Katanya, dia dianggap gagal mendorong kebijakan pro-rakyat. Nah, pandangan ini ada benarnya. Kritik terhadap Sri Mulyani memang sudah lama. Dari pajak yang dikejar mati-matian, utang negara yang bengkak, sampai reformasi struktural yang dianggap mandek. Tapi masalahnya, mengganti figur itu satu hal, membangun trust pasar itu hal lain. Ingat, ekonomi itu bukan ilmu hitam. Investor tidak pakai perasaan, mereka pakai kalkulator. Mereka menakar risiko, menimbang kepercayaan. Dan sayangnya, nama Purbaya ini belum cukup meyakinkan. Apalagi saat momentum pengumuman dilakukan tiba-tiba, tanpa grand design yang jelas. Sekarang, mari kita bicara risiko. Kalau Sri Mulyani dipertahankan, kita memang tergantung pada satu figur. Itu tidak sehat. Negara harus punya sistem yang kuat, bukan hanya satu orang yang jadi dewa penyelamat. Tapi kalau diganti tanpa transisi yang mulus, pasar panik. Rupiah bisa nyungsep, utang makin mahal, defisit makin susah ditutup. Yang rugi siapa? Rakyat kecil. Harga sembako naik, biaya logistik melejit, cicilan rumah tambah berat. Jadi ini dilema besar. Sri Mulyani itu sekaligus aset dan beban. Aset, karena dia dipercaya global. Beban, karena sistem ekonomi kita jadi terlalu bergantung padanya. Nah, Prabowo dengan reshuffle ini seperti bilang, cukup saatnya move on. Tapi apakah move on-nya siap atau justru nekat lompat ke jurang? Itu pertanyaan. Sekarang kita buka kacamata lebih luas. Geopolitik. Negara-negara besar suka kalau ada tokoh yang bisa mereka pegang. Sri Mulyani selama ini jadi jembatan halus. Dengan dia, investor asing nyaman masuk. Kalau diganti dengan orang baru yang belum punya reputasi, ada ruang bagi tekanan lebih besar dari luar. Bayangkan kalau IMF tiba-tiba tawarkan syarat-syarat baru, atau pasar obligasi internasional minta bunga lebih tinggi karena merasa Indonesia tambah berisiko. Itu artinya kita bayar utang lebih mahal. Ujungnya, rakyat lagi yang disuruh patungan lewat pajak. Jangan lupa, ada juga permainan elit dalam negeri. Reshuffle bukan hanya soal ekonomi, ada tarik-menarik kepentingan politik. Siapa duduk di kursi Menteri Keuangan, itu menentukan aliran anggaran, proyek, sampai siapa dapat jatah politik. Jadi kalau ada yang bilang ini murni keputusan teknokratis, jangan mudah percaya. Ada kalkulasi kekuasaan di belakang layar. Lihat terus rakyat harus apa? Jangan cuma jadi penonton, jangan cuma ikut tepuk tangan kalau lihat breaking news di TV. Kita harus sadar bahwa setiap keputusan di istana, efeknya sampai ke dapur rumah tangga.
Cabai bisa mahal, beras bisa langka, cicilan motor bisa naik bunganya. Itu bukan teori, itu realita. Nah, apa yang harus dilakukan Purbaya? Pertama, harus segera bangun trust. Dia harus roadshow ke investor global, kasih sinyal bahwa arah kebijakan tetap konsisten, tidak ada kegaduhan. Kedua, dia harus berani ambil langkah yang pro rakyat, bukan sekadar pro angka di laporan APBN. Ketiga, jangan jadi boneka politik. Kalau dia cuma jadi stempel kebijakan oligarki, habis sudah kepercayaan yang tersisa. Kita tunggu apakah reshuffle ini jadi tonggak baru untuk reformasi, atau justru jadi titik balik ke arah krisis. Dan buat sampeyan semua, ojo kaget kalau minggu-minggu ke depan pasar masih gonjang-ganjing. Jangan cuma jadi korban berita. Amati, analisa, dan kalau perlu, atur strategi keuangan pribadi. Jangan sampai dompetmu dikendalikan oleh drama politik yang sampeyan tidak pahami. Nah, kalau sampeyan merasa monolog ini bikin melek, jangan cuma duduk sambil ngopi. Tekan tombol subscribe, biar sampeyan tidak ketinggalan analisis tajam berikutnya. Tapi kalau sampeyan lebih suka jadi penonton pasif yang cuma teriak-teriak di warung kopi, ya monggo wae. Wong negara ini memang butuh lebih banyak penonton daripada pemain.